Irjen Polisi Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki lahir di Lebak, Banten 18 Mei 68 tahun silam. Lulusan terbaik Akpol 1971 ini pernah menjabat Sekretaris Ditlantas Polda Jawa Barat dan Kapolwil Malang, Jawa Timur. Di ranah politik, Ruki tercatat menjadi anggota DPR fraksi TNI Polri sejak 1992. Penghujung 2003, Ruki terpilih menjadi Ketua KPK melalui voting usai uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Indrianto Seno Aji, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia dan Universitas Krishna Dwipayana. Indrianto adalah putra dari Ketua MA periode 1974-1982, Umar Seno Aji. Terkait KPK, Indrianto pernah diminta menjadi saksi ahli oleh kepolisian saat tim penyidik hendak menjerat dua pimpinan KPK, Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Johan Budi adalah figur yang akrab bagi wartawan. Menjadi juru bicara KPK sejak 2003, sosoknya selalu diincar sebagai sumber informasi dan konfirmasi. Mantan jurnalis Tempo ini sejatinya sudah menempati pos baru, yaitu Deputi Pencegahan KPK. Namun peran sebagai juru bicara tampaknya sulit dilepas darinya. Hingga beberapa saat lalu Presiden Joko Widodo menunjuk Johan Budi sebagai PLT pimpinan KPK. Pemirsa, yang tadi kita saksikan bersama adalah PLT yang sudah dipilih oleh Jokowi untuk menjadi pimpinan sementara KPK. Apa yang akan terjadi pada KPK ke depan? Nasib KPK akan seperti apa, Pak Mahfud? Saya percaya yang dilakukan Presiden hari ini adalah upaya nyata untuk menyelamatkan KPK. Karena kalau tidak melakukan hal seperti ini, KPK akan betul-betul lumpuh ini, satu. Dan itu tidak menghilangkan peluang untuk melakukan langkah-langkah seperti SBY. Artinya menyelamatkan Abraham dan BW dari masih kalau itu dianggap itu masih terbuka, karena dulu SBY juga begitu, diberhentikan dulu Bibit dan Chandra, diangkat PLT, sesudah ini keluar SKP-nya dari Kejaksaan Agung, diangkat lagi. Ini bisa saja, masih terbuka peluang yang sama. Nah, 3 orang yang baru ini PLT menurut saya kualitasnya tidak kalah dengan yang digantikan ini. Ruki itu saya kira sudah punya catatan yang sangat bagus, membangun dasar-dasar KPK dan tidak pernah pandang bulu juga, sangat teliti dan bersih sampai terakhir. Kemudian Johan Budi kenal orangnya dingin tetapi juga berani, tegas gitu, dan kita mencatatnya juga bersih secara umum. Kemudian Pak Indrianto Seno Aji juga, dia seorang guru besar yang saya kira tidak pernah punya masalah sebagai pengacara dan sebagainya, punya catatan yang oleh publik dinilai orang ini tidak benar misalnya. Jadi tagline save KPK dengan pengangkatan PLT ini dan dengan KPK sudah terselamatkan. Anda menurut yakin saya KPK sudah terselamatkan? Sekarang jembatan penyelamatan itu sudah dibangun. Seumpama tidak melalui langkah hari ini, tidak bisa dia melakukan apapun karena sudah tersangka. Ini fakta. Oke. Ya, ketersangkaan itu fakta, bahwa mau diselamatkan itu masih ada waktu. Ya, karena saya kira tergantung apa yang akan dilakukan, berani melanjutkan kasus-kasus, terutama juga kasus BG, ini mau diapakan gitu. Menurut Anda kasus BG harus terus dilanjutkan? Ya, saya kira karena kalau tidak, karena putusan pra-peradilan kan tidak berpengaruh pada substansi materi perkaranya. Itu jadi salah satu ujian KPK juga apakah bisa melanjutkan kasus Budi Gunawan ya. Pengacara kuasa hukum Budi Gunawan sudah siap-siap tampaknya. Saya kasih kesempatan Anda menanggapi sedikit sebelum saya bicara ke yang lain. Iya, saya kira begini, soal kita berbeda pendapat itu hal yang biasa gitu ya. Bahwa nur mereka berpendapat seperti itu ya silahkan gitu ya. Itu hak mereka, hak asasi orang kok itu berpendapat itu. Akan tetapi satu hal yang kita harus coba untuk hormati sekarang ini adalah putusan pengadilan. Seburuk apapun putusan pengadilan itu kita harus hormati. Menurut Anda buruk keputusannya kemarin? Nah, kan mereka kan yang mengatakan buruk, kalau saya tidak. Gitu. Saya cuma mau memastikan. Untuk sebagai contoh saja, yang sebenarnya yang kami minta untuk diuji oleh pra-peradilan itu termasuk bukti permulaan. Ya, tetapi sayangnya itu tidak diuji. Bahkan KPK sendiri tidak berani menunjukkan bukti permulaan yang mereka punya.
karena alasan mereka ini pokok materi. Ya. Ya, Baik. itu alasan mereka, silahkan alasan mereka. Tetapi kami kan juga punya alasan, ya kan, bahwa orang ini ditetapkan sebagai tersangka karena ada bukti permulaan ini. Baik. Jadi akan melihat bagaimana perkembangannya terhadap Komjen BG ya. Apakah akan terus menjadi tersangka KPK atau tidak? Ditetapkan menjadi tersangka yang baru maksud saya. Ini yang jadi persoalan. Baik. Ya. Kita ini selama ini terlalu gampang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Saya ingat ada satu perkara yang Kita itu polisi juga ya? terutama polisi juga gampang sekali membuat orang jadi tersangka. Gitu loh. Oke, Kejaksaan juga. Jadi salah kita satu contoh, Oke. ya. Salah satu contoh yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka itu adalah terkait dengan anak perusahaan Pertamina. Kalau saya tidak keliru sudah 2 tahun atau 3 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Apa pernah mereka dipanggil sebagai tersangka? Wallahualam. Oke. Tapi memang menarik sih sebenarnya kalau ini pra-peradilan ini ternyata kemudian berhasil kemarin, itu berarti semua problem tersangka baik di kepolisian, kejaksaan, tanggulan KPK itu dibuka. Jadi ada kesempatan pada setiap orang, bukan hanya BW dan BG, misalnya seperti itu yang mengajukan ini. Ini yang selama ini kan menjadi problem di kalangan teman-teman hukum pidana kan. Mereka menginginkan adanya pra-peradilan yang diperluas itu. Oke, kita sambut saja. Mudah-mudahan nanti Pak Jokowi misalnya membuat RUU pra-peradilan yang diperluas misalnya. Tapi soal tanggapan saya ya. Oke, itu soal yang lain ya. Soal yang lain. Saya ingin bicara kemudian apa yang akan terjadi, prediksi Anda, apa yang akan terjadi dalam 1 bulan sampai menjelang DPR masuk lagi. Saya ingin, ya silakan Mas Fajar. Yang mananya nih? Kalau kita bicara proses politik, prediksi Anda, apakah akan semakin bergejolak sekarang ini, atau apa yang akan terjadi ke depan? 30 hari ke depan. Saya menikmati betul ya pertarungan ini, karena sebenarnya menurut saya yang terpenting ini nggak terlalu pertikaian elit kok dinikmati, nggak terlalu apa ya, ini sebenarnya nggak terlalu penting banget gitu lah ya. Yang terpenting buat saya adalah teman-teman DPR ini berhasil meloloskan APBNP, itu saya alhamdulillahirabbil alamin. Itu penting. Betul. Iya, itu penting banget. Kalau ini kan tidak akan dunia kiamat kalau Pak Baharudin Haiti misalnya jadi kemudian diterima oleh DPR atau tidak diterima, nanti menjadi Kapolri. Biasa aja menurut saya. Banyak 432.000 polisi itu buat saya masih bisa diandalkan untuk menjaga Republik ini. Oke, jadi ancaman interpelasi, ancaman angket itu tidak perlu terlalu dianggap serius. PDIP mau memotong kursinya sendiri itu udah. Oke, Bang Hatta tidak mungkin, Bang Masinton dan kawan-kawan. Ya, Pak Jokowi tidak usah khawatir ya. Pak Jokowi tidak usah khawatir, tidak mungkin Bang Masinton akan mengkhianati presidennya. Karena Pak Jokowi pasti sudah cermat berhitung ya. Saya ada salah satu alternatif resep ya. Kita tahu sekarang ini lawan dan kawan politik kan semakin tipis bedanya. Toh tadi orang berpikir akan ada 2 kekuatan politik, blok politik kuat, ternyata KMP dalam kasus ini bisa bersama. Iya, CS jadi banget jangan berdua. lihat, orang melihat koalisi, ini kan bukan tradisi dan presidensial, tapi butuh koalisi. Bicara tentang kebijakan sulit, basis koalisi. Ideologi juga sulit. Yang ketiga adalah soal gula-gula politik. Soal power sharing yang juga penting. Ada 5 kata kunci, saya perkata aja saya katakan. 1, Pak Jokowi itu bisa melakukan eksperimen politik. Beda dengan Pak SBY yang dulu membangun koalisi sejak awal, kemudian kompensasinya menteri, sekarang bisa membangun koalisi isu per isu. Menihilkan KIH KMP, tidak ada istilah KIH KMP, pokoknya saya presiden, ada DPR. Isu per isu, sekarang ada isu Kapolri, besok ada isu apa lagi, APBN tahun depan, nanti dibangun lagi. Bisa jadi melelahkan untuk presiden kalau bermain isu per isu. Kalau itu pilihannya, sekarang lebih melelahkan menurut saya. Itu akan jadi eksperimen kalau berhasil. Yang kedua adalah, Pak Presiden itu punya gula-gula politik tanda petik, punya kewenangan, punya kekuasaan, punya sumber daya politik yang itu bisa di tanda petik ya, bisa dinegosiasikan. Karena itu harus ada negosiasi baru. Yang ketiga perlu yang seperti Nana katakan tadi, perlu tim negosiasi. Pak Wapres punya kepiawaian dalam membangun relasi dengan elit. Turun dong. Bagaimana dengan tim-tim yang lain, Mensesneknya, kemudian kepala staf kepresidenan untuk mengukur, dan kuncinya lebih mudah. Politik kita itu kan sangat veto playernya, ketemu dengan 10 orang sebenarnya di DPR itu sudah selesai. Sudah selesai dan harus tetap menjadi strong leadership sebagai presiden. Oke, saya ingin ke Bang Masinton. Sudah selesai urusan. Tadi saya mendengarkan bagaimana pendapat teman-teman ini tadi. Nah, jadi pertama, PDI Perjuangan itu tidak pernah berseberangan dengan Pak Presiden. Kecuali dalam hal ini. Karena Pak Presiden adalah yang diusung oleh PDI Perjuangan dan kader PDI Perjuangan yang sekarang kecuali dalam hal ini, saya mau menegaskan. Dalam konteks Kapolri, kita pengen agak memberitahukan kepada Presiden
dalam konteks pergantian atau tidak dilantiknya Pak Budi Gunawan. Kita sebagai partai politik, ya, kita juga harus meluruskan Pak Presiden. Ada undang-undang yang juga surat dari DPR mengenai persetujuan itu belum. Jadi prediksi Anda apa yang akan terjadi, Bang Masinton? Nah, apa yang akan terjadi ke depan? Prediksi Anda 30 second terakhir untuk Anda. Kami juga heran, ya, ini masukan dari siapa Pak Presiden? Ini yang selalu saya katakan, ini jangan-jangan Brutus-Brutus yang kemarin itu melingkari Presiden jangan lantik itu. Tersangka, aku dituduh Brutus bagaimana bisa? Apa? Jangan lantik tersangka. Siapa yang tersangka? Yang tersangka ini siapa? Putusan pra-peradilan mengabulkan gugatan Pak BJ dan beliau bukan tersangka. Kita menggunakan ajas praduga tak bersalah. Jangan kita menyalahkan orang yang belum tentu bersalah. Itu kejahatan besar juga sama kita. Saya sudah harus menutup mata raja malam hari ini, Pak Masinton. Saya sudah harus menutup. Terima kasih sudah hadir. Masih pendukung Presiden? Jawab singkat saja. Tetap. Oke, baik. Saya cuma perlu mendengar itu. Masih pendukung Presiden ya? Sama-sama gitu ya. Jokowi. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa.